Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Yusron Amin, Eskepnes Mkep. Saya merupakan salah satu staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rusdida di Prodi D3 Keperawatan. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dosen khususnya di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di Prodi D3 Keperawatan ini adalah mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana, di mana mata kuliah ini diajarkan di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama, berfokus pada pengembangan aspek afektif atau sikap, yaitu mahasiswa atau lulusan diharapkan mampu mengintegrasikan nilai moral, sikap, etika, dan integritas dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan asuhan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana di komunitas dengan mengutamakan nilai profesionalisme dan tanggung jawab dalam bertugas. Kemudian CPL 2, yaitu mahasiswa atau lulusan diharapkan mampu menguasai teori, prinsip, dan tren isu terkait implementasi asuhan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana di komunitas. Kemudian untuk CPL 3 yaitu berfokus pada pengembangan aspek psikomotor, yaitu mahasiswa atau lulusan diharapkan mampu mengimplementasikan asuhan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana di komunitas dengan benar sesuai dengan kewenangan dan standar yang ada. Kemudian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini, yang pertama yaitu CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami konsep SAR atau Search and Rescue. Kemudian CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan konsep terkait KLB atau kejadian luar biasa. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan konsep triase. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan konsep komunikasi dan transportasi pasien gawat darurat. Kemudian CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan konsep pertolongan gawat darurat pada pasien dengan cedera kepala, torak, dan abdomen. Kemudian CPMK 6, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan konsep pertolongan gawat darurat pada pasien dengan near drowning atau pasien tenggelam. Kemudian untuk CPMK 7, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan konsep pertolongan pertama pada pasien dengan gigitan hewan berbisa dan intoksikasi. Kemudian terkait pertemuan mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu sejumlah 14 kali tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Kemudian untuk metode pembelajaran yang digunakan, kami menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu cermah interaktif, ya, dosen menyampaikan materi kemudian dilanjutkan interaktif atau tanya jawab dengan mahasiswa terkait materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu small group discussion, yaitu merupakan implementasi dari student centered learning dan program based learning, di mana pada metode ini tiap-tiap kelompok kecil dikasih tugas atau materi terkait pokok bahasan itu, kemudian mereka disuruh mengembangkan kreativitas untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah ini ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu indikator kehadiran dan sikap dengan proporsi 10%. Kemudian untuk penugasan ini ada 2, yaitu penugasan individu dan kelompok sebesar 20%. Kemudian untuk penilaian UTS dan UAS sebesar 30% dan 40%. Terima kasih. Ya, ini gambaran sedikit untuk RPS mata kuliah gawat darurat dan manajemen bencana. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran micro teaching terkait materi perawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian dan teman-teman. Bagaimana? Sudah siap mengikuti perkuliahan? Ya, siap ya. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya teman-teman. Seperti biasa kita akan melanjutkan perkuliahan terkait keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana, seperti itu ya. Sudah siap ya? Sudah sarapan semua? Sudah, alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjut ke materi pada pagi hari ini,
terkait komunikasi dan transportasi pasien gawat darurat ya. Jadi sebelumnya kita akan mereview dulu atau apersepsi terkait materi sebelumnya. Mungkin salah satu teman-teman ada yang masih ingat apa materi sebelum dari transportasi ini? Ya betul ya. Materi triase dengan transportasi ini berkaitan ya, seperti itu. Boleh dijelaskan apa itu triase? Triase ini yaitu sistem pemilihan pasien di instalasi gawat darurat atau bencana berdasarkan tingkat keparahan kondisinya pasien tersebut. Ya, betul ya. Jadi triase ini merupakan langkah utama dalam sistem gawat darurat terpadu ya. Jadi sebelum kita transportasi pasien, kita harus melakukan triase ya. Triase ini bisa dilakukan di UGD, rumah sakit, atau di lapangan ya, terutama untuk bencana atau hazard seperti itu. Jadi di triase kita memilih pasien atau korban berdasarkan pertimbangan yang pertama, tingkat keparahan dan potensial untuk ditolong ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin apa tujuan dari triase? Untuk tujuannya itu agar pasien yang paling kritis dan mengancam nyawa itu mendapatkan penanganan medis pertama lagi. Ya, betul ya. Jadi tujuan triase ini agar appropriate, agar tepat ya, pasien dengan kondisi emergensi dan butuh pertolongan bisa ditolong dengan segera ya, dan menghindari bahaya lebih lanjut seperti itu. Kemudian selain tujuan, apa kategori dari triase ya? Paling penting ini apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau triase itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama merah, yaitu gawat darurat atau resusitasi, yaitu kondisi kritis yang mengancam nyawa dan membutuhkan penanganan medis segera dalam hitungan menit. Yang kedua kuning, yaitu darurat atau emergensi, yaitu kondisi serius tetapi tidak mengancam nyawa secara langsung membutuhkan penanganan dalam beberapa jam. Yang kedua hijau atau tidak gawat atau urgent, kondisi yang tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan penanganan segera, pasien bisa menunggu. Yang terakhir hitam, kalau hitam itu meninggal, pasien akan meninggal dunia atau mengalami cedera sangat parah sehingga nyawanya tidak dapat tertolong. Ya betul ya. Jadi untuk kategori triase pada umumnya ada 4, ada warna merah, kuning, hijau, dan hitam ya seperti itu. Untuk merah ini pasiennya emergensi ya, ada masalah pada stabilisasi ya, vital sign seperti itu. Kemudian ada potensi harus segera ditolong ya, seperti itu. Kalau kuning, pasien tidak menunjukkan emergensi ya, bisa ada potensi bisa ditolong ya, seperti itu. Kalau warna hijau biasanya pasiennya tidak menunjukkan tanda gawat darurat ya. Nah, pasien masih kooperatif ya, bisa mencari pertolongan sendiri. Kalau hitam tidak ada potensi, pasien sudah tidak bisa ditolong atau meninggal ya, seperti itu ya. Sudah paham ya teman-teman ya terkait materi sebelumnya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi hari ini ya, terkait komunikasi dan transportasi gawat darurat. Adapun capaian mata kuliah ya untuk materi pada hari ini ya. Jadi teman-teman mampu menjelaskan atau mendefinisikan apa sih komunikasi dan transportasi pasien gawat darurat ya, seperti itu. Yang pertama, kemudian yang kedua apa tujuan dari transportasi, kemudian apa indikasi dari transportasi gawat darurat seperti itu. Kemudian yang ketiga mampu menjelaskan jenis dan prosedur transportasi dalam konteks gawat darurat dan komunitas seperti itu. Kemudian yang keempat mampu mengimplementasikan tindakan komunikasi dan transportasi pasien gawat darurat dengan benar ya, seperti itu. Nah, kemudian yang pertama komunikasi ya. Jadi komunikasi dalam konteks gawat darurat ini lebih spesifik ya. Lebih spesifik pada pertolongan pasien dan transportasi pasien gawat darurat. Baik itu di lapangan sampai ke vaskes atau rumah sakit, tepatnya di UGD seperti itu ya. Nah, jadi ada komponen-komponen terkait komunikasi ya, dari pra rumah sakit, kemudian antar vaskes ya, dari rumah sakit, pra rumah sakit, kemudian antar rumah sakit atau dari puskesmas ke rumah sakit yang lebih lengkap ya fasilitasnya seperti itu. Kemudian di dalam ambulan ya, transportasi kan memerlukan alat transport atau ambulan. Nah, di situ juga ada komunikasi antar petugas ya, perawat, dokter dan sebagainya.
Nah, kemudian jenis komunikasi ini ada langsung ya. Nah, jadi yang di ambulan bisa langsung atau yang di ambulan komunikasi dengan di rumah sakit ya dengan menggunakan telepon dan sebagainya ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait transportasi ya, teman-teman. Jadi, apa sih transportasi dalam konteks keperawatan gawat darurat ya? Yang pertama definisinya apa ya? Jadi, proses pembinaan pasien terutama untuk kondisi gawat darurat atau emergensi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pastinya untuk mendapatkan layanan yang lebih lengkap ya, agar kondisi emergensinya bisa terlewati ya, seperti itu. Nah, ada 3 kategori untuk transportasi pasien gawat darurat. Yang pertama dari pre-hospital atau sebelum rumah sakit. Jadi di lapangan pasien akan dibawa ke rumah sakit melalui ambulan. Ini namanya transportasi pre-hospital ya, seperti itu. Kemudian ada yang kedua ada transportasi interhospital. Jadi dari UGD mau dibawa ke ruangan, baik itu atau di ruang ICU, ICCU atau di ruang bedah atau operasi ya, itu namanya intra rumah sakit, interhospital seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu interhospital ya. Interhospital tadi di dalam rumah sakit, kalau inter biasanya dari rumah sakit ini sudah ditangani ternyata ada yang kondisi emergensi yang belum tertangani dan butuh ke vaskes yang lebih lanjut ya, lebih kompleks. Misalkan dari rumah sakit tipe C dibawa ke rumah sakit tipe B atau A, itu namanya interhospital ya atau antar rumah sakit ya. Nah, apa persiapan dari transportasi pasien ini ya, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan ya. Nah, ini ada gambaran atau bagan ya terkait komunikasi ya dan transportasi pasien pre-hospital ya. Jadi pentingnya bagan ini apa? Agar sistem ini berjalan dengan bagus ya. Nah, apalagi kondisi pasien emergensi, sedangkan tidak ada koordinasi dengan nakes yang di lapangan dan di rumah sakit, nah itu bahaya ya, makanya harus ada persiapan yang matang. Persiapannya apa? Yang pertama dari nakesnya sendiri ya, baik itu perawat maupun dokter harus memiliki prepare ya, persiapan. Pertama terkait kita megang pasien ya. Hal yang paling mendasar kita pertimbangkan dalam pasien emergensi yaitu primary survey ya. Nah, mesti teman-teman masih ingat ya, primary survey dan secondary survey. Primary survey itu identifikasi awal terkait A, B, C, D ya. Nah, A itu apa? Airway ya. B apa? Breathing ya. C apa? Sirkulasi. D, disability ya. Jadi A, B, C, D ini harus sudah melekat ya, benar-benar sudah hafal. Kita kondisi airway-nya, jalan nafasnya bebas apa terhambat, apa ada masalah. Kemudian pernafasannya, ada masalah apa enggak, seperti itu ya. Kalau ada masalah, bagaimana cara penanganannya? Alat-alat apa yang harus kita siapkan di lapangan, di dalam ambulans, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sirkulasi. Sirkulasi ini tekanan darah ya, nadi ya, apakah ada tanda-tanda shock seperti itu ya. Itu harus kita pertimbangkan. Kemudian disability ini mengacu pada tingkat kesadaran si pasien ya, seperti itu. Kemudian kalau kita kaji ABC, udah kita kaji dan udah kita tangani sementara untuk di lapangan, lalu kita lanjut ke stabilisasi pasien ya. Nah, stabilisasi pasien ini ada dengan alat atau tanpa alat ya. Kalau airway dengan mayo ya, seperti itu. Kemudian breathing dengan alat bantu nafas ya, dengan oksigen, seperti itu. Yang dipasang melalui kanul, masker, dan sebagainya. Kemudian C dengan memasang infus ya, jika ada perdarahan atau terjadi tanda-tanda shock ya. Kemudian yang disability dengan stabilisasi ya, dengan leher ya, stabilisasi leher atau pakai seluruh badan ya, scope stretcher seperti itu. Nah, kemudian setelah kita stabilisasi pasien, kita masuk ke fase selanjutnya yaitu transportasi ya. Nah, jadi petugas kesehatan yang ada di ambulan di lapangan menghubungi vaskes tempat yang terdekat ya pastinya, tapi dengan fasilitas yang lengkap ya, rumah sakit daerah atau rumah sakit tipe B ya, biasanya sebagai sumber rujukan ya. Di situ kita sampaikan kondisi pasien ya, harapannya seperti apa, persiapan rumah sakit apa
siap enggak alat-alatnya seperti itu. Kemudian petugas kesehatannya udah siap apa belum ya. Kalau udah fix, kita lanjut ke ambulan ya, rujuk ke rumah sakit, lalu masuk ke rumah sakit rujukan, tepatnya di UGD. Di situ ada timbang terima ya, itu prinsip dari transportasi pre-hospital ya, dari lapangan ke rumah sakit atau UGD ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke selanjutnya ya, ini antar rumah sakit ya, seperti itu. Nah, di intrahospital, nah, ini lebih kompleks ya. Memang sederhana, udah tidak ada ambulan ya, tapi di situ harus ada pemeriksaan yang benar ya dari UGD. Karena apa? Banyak kasus di lapangan. Sebenarnya di awal ini pasien ini tidak tertangani ya di UGD. Jadi screening di awal tadi belum fix ya. Sehingga terlunta-lunta di UGD tiba-tiba kondisinya menurun ya. Setelah menurun dia mungkin dibawa ke ICU. Ternyata di ICU alat-alatnya dan tenaganya belum kompeten ya, sehingga banyak kasus ya. Jadi di UGD benar-benar di screening apakah pasien ini bisa lanjut dirawat di rumah sakit, apakah langsung dirujuk ke rumah sakit ya, interhospital, atau pasien bisa dipulangkan dengan pertolongan di UGD ya untuk mengatasi kondisi emergensinya seperti itu. Bisa dilanjut ya teman-teman ya, lanjut ya seperti itu. Nah di sini di UGD kita screening lagi ya, screeningnya berbeda dengan di lapangan ya. Di lapangan tadi fokus ke kondisi primary survey ya, airway, breathing, sirkulasi, dan disability. Kalau di UGD untuk langkah selanjutnya ada beberapa reassessment atau reassessment primary survey. Apakah kondisi yang di lapangan tadi masih ada masalah, apa sudah tertangani, apa timbul masalah baru ya, seperti itu. Kemudian secondary survey, pemeriksaan penunjang yang di UGD bisa dari pemeriksaan darah ya, pemeriksaan foto ronsen ya, CT scan ya, atau MRI ya, seperti itu. Tujuannya untuk bagaimana penanganan pasien ini selanjutnya ya, seperti itu. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Baru setelah ini ada koordinasi lagi. Nah, indikasinya pasien masuk mana? Masuk hasil evaluasi. Apakah pasien ini emergensi karena kecelakaan, ya, ada luka, ada tindakan yang harus dilakukan pada kepala atau dada ya, atau pada abdomen, sehingga dimasukkanlah di ruang OK, ya, OK sentral seperti itu. Kemudian jika pasien emergensi ini karena kondisi misalkan kardiak ya, jantung ya, ada di ICU atau ICCU ya. Jika pasien stroke di ICU seperti itu. Nah, seperti itu ya, prinsip dari komunikasi atau transportasi intrahospital ya. Harapannya setelah masuk di ruangan ICU, ICCU atau OK, pasien mendapatkan penanganan yang benar ya. Nah, seperti sehingga harapannya kondisi emergensi sudah tertangani ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Ya, yang ketiga ya, nah ini komunikasi interhospital di hospital. Jadi kalau di Banyuwangi ya, nah itu kan untuk rujukan awalnya di Rumah Sakit Belambangan ya, B, tipe B, atau di RSUD Genteng ya, seperti itu. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, untuk misalkan kasus stroke ya, stroke ada perdarahan, di mana harus ada kraniotomi atau pembukaan pada tempurung kepala untuk mengeluarkan darah atau membersihkan sumbatan, di sini tidak ada, harus dirujuk ya ke rumah sakit yang lebih lengkap, misalkan di Malang atau di Surabaya ya, RSSA atau Dr. Sutomo ya di Surabaya. Itu namanya ada pertimbangan lagi rujukan namanya interhospital ya. Nah, ada pertimbangan kenapa dilakukan komunikasi dan transportasi interhospital ya. Hasil evaluasi ya, ternyata hasil evaluasi di UGD tadi atau setelah di ruangan dirawat ternyata belum ada perbaikan. Pasien menunjukkan penanganan lanjutan ya, membutuhkan penanganan lanjutan karena masalah utamanya belum teratasi atau timbul masalah baru yang harus segera ditangani ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangan kondisi petugas ya, petugas dan fasilitas ya, sarana prasarana belum memadai, belum adanya dokter spesialis ya, mungkin yang fokus ke jantung ya, atau ke
saraf ya, neurologi seperti itu. Kemudian belum adanya tindakan kardiak ya, kateterisasi misalkan nggak ada, atau tindakan pembedahan kepala ya, kraniotomi ya. Ada kondisi seperti itu bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada indikasi rumah sakit rujukan ya. Jadi sebelum kita merujuk pasien ya ke rumah sakit rujukan pun ini sulit ya. Karena apa? Banyak menerima link ya dari luar ya. Takutnya kalau kita tidak koordinasi langsung dikirim ya ke Surabaya atau Malang ya. Udah jaraknya jauh, habis sana nyampe sana disuruh pulang karena kamarnya tidak ada, tempatnya nggak ada ya, sarana nggak ada. Untuk petugas kesehatannya juga tidak bisa mengcover ya, sehingga hal-hal itu bisa kita monitor ya, bisa kita antisipasi dengan mengoptimalkan balik lagi di komunikasi ya. Nah, kita menghubungi di UGD dengan dokternya ya, yang megang UGD, kita laporkan dengan pertimbangan alat pendukung ya, kondisi pasien, hasil pemeriksaan vital, hasil pemeriksaan penunjang kita lampirkan, sehingga ada pertimbangan pasien ini benar-benar bisa dirawat di rumah sakit rujukan tersebut ya. Nah, itu fase-fase itu harus kita lalui ya, seperti itu. Kemudian untuk transportasi interhospital ya, atau antar rumah sakit, ya, ada pertimbangan lagi terkait transportasi ya, moda transportasi, petugas dan kelengkapan sarana stabilisasi ya, seperti itu ya. Nah ini ya untuk persiapannya ya, sebelum kita merujuk ya dengan menggunakan alat ambulan ya. Jadi ada persiapan ya, persiapan petugas, persiapan pasien, dan persiapan mode transportasi atau ambulan yang digunakan ya, seperti itu. Pertama, untuk petugas tadi udah ya, pastinya petugas ini harus berkualifikasi ya, seperti itu. Sudah mengikuti pelatihan ya terkait penanganan emergensi dan transportasi ya di dalam rumah sakit ataupun inter rumah sakit, seperti itu. Kemudian untuk persiapan pasien ya, ini vital ya, banyak kasus juga itu di lapangan ternyata banyak kasus pasien itu meninggal di tengah perjalanan atau di dalam ambulan ya. Balik lagi kok, kenapa? Karena persiapannya kurang matang ya. Tiba-tiba dari UGD langsung aja dirujuk. Dan dipersiapkan obat-obatan kondisi pasiennya, obat-obatan yang mungkin bisa diberikan atau terapi cairan yang bisa diberikan atau monitoring yang optimal selama di ambulan ya. Jadi ambulan itu harus lengkap ya, ada monitoring ya, terutama monitoring ya, ada rekam ya, gambar untuk monitoring jantung ya, SpO2 ya, saturasi seperti itu. Kemudian kondisi jantung ya, irama jantung ya, minimal harus ada seperti itu. Kemudian untuk gambaran pernafasan ya, RR-nya harus ada ya, dimonitoring di ambulan itu ya. Kemudian ada obat-obatan emergensi ya, nah, seperti itu ya. Itu ada obat epinefrin ya, dopamin, kemudian amiodaron ya, kemudian diphenhidramin. Kemudian ada cairan isotonis jika terjadi shock, tiba-tiba ngedrop, ada cairan isotonis yang menggunakan biasanya NaCl 0,9% ya, atau D5 seperti itu. Jika ada hipoglikemi, pakai D40 seperti itu ya. Kemudian untuk alat-alat emergensi ya, nah, seperti cervical collar ya, nah, untuk pasien cedera kepala ya, cedera leher ya, menggunakan collar bridge ya, dengan jika ada cedera pada dada atau abdomen menggunakan long spine board atau scoop stretcher ya, seperti itu. Mungkin sebelum lanjut, ada yang ditanyakan oleh teman-teman terkait transportasi? Ya, enggak. Tapi rata-rata rumah sakit di Banyuwangi itu ambulannya itu tidak ada yang kayak monitoring gitu Pak. Biasanya kan cukup ya biasa itu nggak ada monitoring kayak RR-nya pakai di ICU gitu loh Pak. Iya. Itu gimana itu Pak? Ya, itu fenomenanya seperti itu. Jadi banyak kasus meninggal ya, nah, karena minimnya monitoring ya. Seperti di jalan itu ya. Di jalan itu kan
simpel ya, banyak bising ya. Kadang kita Nancy aja sulitan ya kalau nggak ada monitoring dan alat itu benar-benar terpasang di pasien ya. Jadi untuk transportasi ini fasilitasnya harus dilengkapi ya dari alat-alatnya. Kemudian petugas sendiri harus sudah pengalaman ya, yang mentransport ini ya sering mentransportasi pasien, udah berpengalaman bagaimana reaksi-reaksi pasien ya selama di jalan seperti itu ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut ya, sebentar ya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya, 3 mode transportasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu upaya meminimalisir terjadi resiko ya. Nah, jadi ini pertimbangannya ya untuk meminimalisir resiko tadi, perencanaan sebelum dilakukan transportasi. Kemudian apa kira-kira? Jadi perencanaan ini benar-benar dipikir ya, jangan sampai pasien ini gawat darurat harus segera ditransportasi. Tapi rumah sakit yang menerima tidak bisa, ini bisa meninggal di jalan. Kita malah dituntut pasien atau keluarga ya seperti itu. Kemudian asesmen ya, ABCD-nya tadi ya, benar-benar di asesmen pasien ini ada indikasi tidak dirujuk atau kondisinya berada pada merah menjelang hitam ya kalau di triase tadi ya. Ini potensinya tidak bisa dan kita jelaskan pada keluarga ya. Nah, terutama untuk kasus-kasus kronis ya memang sudah potensinya sedikit ya, asesmennya seperti itu. Kemudian persiapan peralatannya, kemudian komunikasinya dengan rumah sakit ataupun antar rumah sakit ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kita memprediksi potensi yang akan terjadi selama ditransportasi, misalnya tiba-tiba kalau jantungnya berhenti seperti apa, pijat jantung ya, seperti itu. Atau pemakaian obat-obatan emergensi. Misalkan henti nafas ya, apa menggunakan BVM ya untuk alat bantu pernafasan seperti itu ya. Ya mungkin itu ya sedikit dari saya terkait materi transportasi dan komunikasi pasien gawat darurat ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah? Ya. Sebelum kita akhiri ya kita flashback lagi ya untuk mengingat ya. Nah, saya ulangi lagi kira-kira dari materi ini sudah paham ya teman-teman semua ya, kita tes ya. Untuk transportasi ada berapa macam transportasi? Ada 3 ya. Yang pertama pre-hospital, kemudian intra-hospital ya di rumah sakit, atau inter-hospital ya, antar rumah sakit ya. Prinsipnya 3 itu. Kemudian untuk komunikasi, ya komunikasi dalam konteks emergensi ya, itu menggunakan bisa langsung ya, face to face ya, kalau di dalam ambulan atau menggunakan telepon ya, atau menggunakan alat bantu lain ya, untuk monitoring pasien menggunakan rekamedик ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, kemudian untuk kualifikasi petugas harus sudah bisa menguasai ya, minimal pernah pelatihan BTCLS ya, kemudian sudah pernah merujuk ke pasien, seperti itu, baik di rumah sakit daerah maupun di rumah sakit antar kota ya, seperti itu. Dan sudah cukup ya, mungkin ada tambahan, sudah cukup ya. Ya, saya rasa kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, saya sampaikan ya. Terima kasih ya, untuk perkuliahan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama ya, mulai ada flashback tadi, mulai yang sekarang bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya yang sudah menyaksikan video kami tadi terkait penjelasan singkat terkait RPS mata kuliah gawat darurat dan manajemen bencana di komunitas, kemudian terkait video aplikasi pembelajaran pada mata kuliah ini. Semoga apa yang kita jelaskan tadi bisa bermanfaat dan bisa memberikan impact positif terkait pembelajaran khususnya di mata kuliah keperawatan darurat dan manajemen bencana di komunitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.